Perkenalkan, nama saya Yomar Rahmadi, NPM 19.396. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membantu garisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Menurut Virjono, asuransi sebagai persetujuan yang di dalamnya terdapat perjanjian dari pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang memungkinkan akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari peristiwa yang belum jelas. Asuransi syariah ataupun dalam Islam pada awalnya mengajarkan pemeluknya untuk merencanakan dan mempersiapkan hari esok untuk lebih baik mengingat kehidupan di dunia yang penuh dengan resiko. Praktik asuransi syariah merupakan jawaban atas kebutuhan kaum muslim yang mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko secara alami. Asuransi syariah dengan penerapan prinsip yang dasar yang tidak bertentangan dengan syariat Islam memiliki kemaslahatan yang lebih baik untuk semua unit, tidak hanya umat muslim semata. Asuransi syariah memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, adanya akad asuransi syariah bersifat tabaru. Yang kedua, akad asuransi syariah ini bukan akad mulzim atau perjanjian yang wajib dilaksanakan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, dalam asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan diambil menurut izin jamaah, seperti dalam asuransi takaful. Lalu yang keempat, ada asuransi syariah berisi dari maisir, gharar, dan riba. Lalu yang kelima, asuransi syariah bernuansa kekeluargaan. Menurut Sri Rezeki Hartono, asas dalam asuransi syariah berjumlah 6 dan juga prinsip dasar asuransi. Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara kegiatan perasuransian. Yang pertama, adanya kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, adanya kejujuran yang sempurna. Yang ketiga, ada identitas. Yang keempat, adanya subrogasi. Yang kelima, adanya kontribusi. Yang keenam, adanya kausa proksimal. Pada umumnya, produk asuransi terbagi menjadi dua bagian, yakni produk dengan unsur tabungan dan produk tanpa unsur tabungan. Pembagian ini biasanya mengacu kemanfaatan produk dan proteksi yang akan diterima oleh pemegang polis bersangkutan. Produk dengan unsur tabungan, produk asuransi yang diperuntukkan bagi pemegang polis yang menginginkan dana berkembang sekaligus proteksi asuransi selama masa perjanjian.